Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Pemerkosaan massal 1998 itu fakta. Fadlizon, Menteri Sampah. Publik kembali dihebohkan dengan ulah menteri di jajaran kabinet Presiden Prabowo. Jika beberapa minggu yang lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat kehebohan dengan aksi-aksi tanggapan kontroversialnya mengenai perizinan tambang di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Kemudian ada lagi ulah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan 4 pulau masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Padahal berdasarkan sejarah bangsa Aceh, sejak dahulu kala 4 pulau yang menjadi objek keputusan Menteri Dalam Negeri itu berada di daerah administrasi Provinsi Aceh. Lalu sekarang Menteri Kebudayaan Fadlizon dengan congkaknya berani menantang fakta sejarah, hasil kerja tim pencari fakta, peristiwa kerusuhan tahun 1998 atau peristiwa sebelum lengsernya Presiden Soeharto. Dengan begitu percaya diri, Fadlizon mengatakan bukti adanya pemerkosaan massal 1998 itu tidak ada. Bahkan Fadlizon berani menantang bahwa tunjukkan bukti bahwa tahun 1998 itu ada aksi pemerkosaan massal. Pernyataan Fadlizon ini selaku Menteri Kebudayaan lalu mendapat reaksi yang begitu keras dari Ibu Nur Syahbani, mantan tim pencari fakta kerusuhan 1998. Penolakan yang sama juga datang dari Hamid, Direktur Amnesty International. Keduanya menolak dengan tegas pendapat Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan. Bahkan anggota fraksi PDIP DPR RI Bambang Wirianto atau Bambang Pacul menilai dalam penulisan sejarah itu sifat subjektivitas. Silakan Anda menulis sejarah berdasarkan versi Anda. PDIP siap menulis sejarah berdasarkan versi kami. Tapi ingat, jangan mengklaim bahwa sejarah Anda itu benar. Permasalahan ini muncul berawal dari adanya proyek penulisan sejarah Indonesia di Kementerian Kebudayaan senilai 7 miliar rupiah. Salah satu sejarah yang akan ditulis adalah peristiwa kerusuhan 1998. Kementerian Kebudayaan yang mempunyai pekerjaan tentu sudah memilih para ahli sejarah yang benar-benar memiliki integritas dan kredibilitas di bidangnya. Tetapi sebelum proses penulisan sejarah ini tuntas, Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan dalam satu wawancara di televisi nasional mengungkapkan program kegiatan di kementeriannya. Menurut Fadlizon, peristiwa kerusuhan 1998 harus kita luruskan. Apakah aksi pemerkosaan massal 1998 itu ada atau tidak ada? Fadli juga berdalil, karena aksi pemerkosaan massal ini tidak dapat dibuktikan, maka kita harus menuliskan sejarah secara objektif bahwa itu tidak ada, supaya jangan menuliskan sesuatu yang buruk bagi generasi bangsa kita. Pernyataan Fadil ini
akhirnya menjadi biang keributan babak baru di jajaran Kementerian Presiden Prabowo. Setelah mendapatkan kritik dari berbagai kalangan yang mengetahui dengan persis peristiwa kerusuhan 1998 dan kritik dari keluarga korban pemerkosaan pada tragedi 1998, Fadlizon sedikit memutarbalikkan diksi pembicaraannya. Katanya Fadlizon mengakui tindakan pemerkosaan dalam aksi kerusuhan 1998 itu ada, tetapi jangan menggunakan kata massal. Menurut Fadlizon, kata massal itu begitu buruk terhadap citra bangsa kita ke depan. Niat Fadlizon itu baik, tetapi akan lebih baik jika sejarah itu ditulis apa adanya. Tidak perlu memanipulasi fakta sejarah yang sebenar-benarnya. Bahkan publik yakin Fadlizon sedang membangun satu proses pemalsuan sejarah. Cerita tentang sejarah ada sebuah adagium. Siapa yang menjadi pemenang, maka dialah yang akan menuliskan sejarah. Saya pernah membaca buku berjudul Demokrasi Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Hasantiro, seorang tokoh sentral perjuangan rakyat Aceh. Dalam bukunya, Hasantiro menjelaskan, kelemahan Indonesia adalah dari sejarah Indonesia sampai sistem yang dibangun, semuanya dengan kebohongan. Dari kebohongan satu ke kebohongan yang lain, dan yang diwariskan kepada generasi muda Indonesia berikutnya adalah kebohongan. Untuk mengungkapkan bahwa tragedi 1998 ada aksi pemerkosaan massal, maka kami akan coba mengungkapkan peristiwa pemerkosaan itu dari korban satu ke korban yang lain.